Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membuka renungan malam kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami sepanjang hari ini, dalam dan melalui usaha dan kerja dan karya-karya kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita dengar dan renungkan malam ini saya ambil dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4b sampai dengan 15. Pembacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa dalam perjalanan melintasi gurun pasir, orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ." Musa mendengar keluh kesah bangsa itu sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal ini dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambaku ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung dan melahirkan bangsa ini. Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari mana engkau mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging itu dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku jika engkau berlaku demikian kepadaku. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Renungan malam ini saya beri judul, Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, keluh kesah adalah salah satu sifat yang melekat erat dalam diri manusia umumnya ketika hidupnya penuh tantangan, penuh dengan masalah, kesulitan dan persoalan. Kitab Bilangan yang kita dengar dan renungkan malam ini berkisah tentang keluh kesah bangsa Israel yang mengalami kekurangan makanan dan minuman, dan mereka saling bertanya tentang siapa yang akan memberi mereka makan daging. Saat itu pula mereka teringat akan hidup tanpa kekurangan apapun ketika masih hidup dan berada di tanah Mesir. Bila diperhadapkan dengan hidup di padang gurun yang hanya menikmati mana yang telah menyebabkan mereka kurus kering. Karena untuk menikmati mana mereka harus bekerja keras seperti berlari ke sana kemari untuk memungut, kemudian menggiling dengan batu lumpang atau menumbuknya dengan batu lumpang. Sesudah itu memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar yang rasanya seperti makanan yang digoreng. Dan keluh kesah itu didengar Musa sendiri di balik pintu kemah, karena setiap keluarga datang ke kemah sambil menangis. Keluh kesah bangsa Israel itu menyebabkan bangkitnya murka Allah, atau Allah sangat marah terhadap bangsa Israel. Musa lalu menilai keluh kesah itu sebagai sebuah kejahatan.
Maka ia pun bertanya kepada Allah, mengapa memperlakukan dia dengan buruk dan mengapa dia tidak mendapat kasih dalam pandangannya? Mengapa Allah membebankan tanggung jawab yang berat terhadap bangsa Israel kepadanya? Dan banyak pertanyaan lain yang dilontarkan Musa kepada Allah sehubungan dengan keluh kesah dan penderitaan yang dialami bangsa Israel yang ditanggungkan kepadanya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari kisah ini ada sikap yang muncul, yakni pertama, bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir itu tidak mau hidup dalam kesulitan dan penuh tantangan. Oleh karena itu nafsu untuk tetap hidup tanpa tantangan, kesukaran, kekurangan, melahirkan godaan dalam diri orang-orang Israel untuk kembali ke Mesir. Tapi lewat tantangan itu Allah menghendaki agar orang-orang Israel terus-menerus berusaha dan berjuang dalam hidup hingga boleh tiba di tanah yang dijanjikan dan akan menikmati yang dijanjikan kepada mereka. Karena bagi Allah, kebahagiaan hidup tidak serta-merta diperoleh dengan mudah, tapi harus melewati perjuangan dan tantangan. Namun bangsa Israel kelihatannya sudah putus asa dan tidak dapat bertahan lagi dengan tantangan itu. Maka semua penderitaan dan tantangan itu dilampiaskan kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluhan-keluhan yang ditimpahkan kepada Musa membuatnya seperti putus asa dan menyerah, serta bertanya mengapa semua beban hidup bangsa Israel harus ditanggungnya seorang diri. Semua persoalan bangsa itu baginya terlalu berat. Keluh kesah dan penderitaan bangsa Israel sepertinya membuat Musa kehabisan akal dan menemui jalan buntu, dan jika Tuhan Allah tidak memberikan jalan keluar kepadanya, ia minta agar Allah lebih baik membunuhnya. Tapi jika ia mendapat kasih dari Allah, janganlah ia mengalami malapetaka itu. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari keluh kesah bangsa Israel dan Musa ini, apa yang harus kita petik? Bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan ternyata tidak mampu melihat makanan yang diberikan Allah itu sebagai makanan surgawi yang harus membuat mereka bertahan sampai tanah yang dijanjikan. Tapi hati mereka masih digoda untuk menikmati kuali yang berisi daging di Mesir, tapi tidak membebaskan dan menyelamatkan. Akibat keluhan-keluhan itu, Allah pun marah terhadap Israel. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam hidup ini sebagai orang Kristen, kita juga tidak lepas dari tantangan kehidupan yang seringkali kita hadapi. Namun tantangan-tantangan itu harus membuat kita semakin teruji dalam iman akan Allah dan bukan sebaliknya menjadi keluhan-keluhan penuh keputusasaan seperti orang-orang Israel dan Musa sendiri. Karena Tuhan tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita, tetapi sesungguhnya lewat tantangan-tantangan, kesulitan dan persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau melihat apakah kita tetap setia dan percaya kepadanya atau tidak. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, hari semakin malam, tubuh jasmani kami semakin lemah. Kami mohon ampun bila hari ini kami jatuh dalam kesalahan dan dosa. Berilah kami pengampunan agar kami pergi beristirahat dengan aman dan tenang. Serta bangunkanlah kami besok pagi di dalam rahmat-Mu, agar kami boleh menikmati hari baru dengan segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, yang kita jumpai sepanjang hari ini, dan yang bekerja bersama kita, baik di kantor-kantor maupun di rumah-rumah, dan juga istirahat kita sepanjang malam ini, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.